Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanto Aristan. Saya mengajar di UPT SDN 11 Kampung Tarandam, Kecamatan Koto 11 Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan. Selamat datang di SD 11 Kampung Tarandam. Yuk kita intip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak. Pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. SD Sebelas selalu berjaya. Oke, baik. Apakah kalian sarapan pagi tadi? Sudah. Oke. Sarapan itu penting karena bisa menjaga kesehatan tubuh kita. Karena jika tubuh kita sehat, maka jiwa dan raga kita akan kuat serta akan fokus dan konsentrasi dalam menerima pelajaran. Anak-anak Bapak, ada sholat subuh pagi tadi? Ayo, siapa yang sholat subuh pagi tadi? Bagus. Sebagai seorang muslim, kita harus melaksanakan sholat 5 waktu. Oke. Apakah sekarang kalian sudah siap untuk belajar? Ayo, sebelum kita belajar, tentunya kita harus berdoa. Ayo, dipimpin oleh ketua. Silakan ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, mudah-mudahan apa yang kita doakan diijabah oleh Allah, kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kemudian sebelum kita mulai pembelajaran, tentunya kita absen dulu ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Hadir semua? Coba Bapak absen dulu ya. Azia Purnama Ramasari. Hadir Pak. Ahmad Gilang. Ahmad Fajar. Aquina Sakira. Gergio Varela. Ahmad Gilang Desrianto. Raditya. Azila Purnamasari. Dah hadir semua ya? Oke, baiklah. Kita masuk pelajaran hari ini tentang memasuki usia balik. Tapi sebelum kita belajar usia balik, tentunya kita akan mereview pelajaran-pelajaran sebelumnya. Siapa yang tahu pelajaran kita yang minggu lalu? Ayo, siapa yang tahu? Masih ingat? Apa pelajaran kita minggu lalu? Ah, bagus. Indahnya saling menghargai. Kita tentunya menghargai orang tua di rumah, guru di sekolah,
teman-teman juga harus kita hargai. Oke? Bagus. Sekarang kita memasuki usia balik. Sebelum Bapak jelaskan, kalian sudah mendengar kata-kata balik? Siapa yang tahu apa itu balik? Nah, coba. Secara balik artinya sampai memasuki usia balik kedewasaan muslim. Ya, bagus. Kasih aplaus buat teman kita. Oke, bagus. Jadi balik itu artinya sampai. Oke, sampai ya. Sedangkan secara bahasa artinya artinya adalah masa peralihan dari anak-anak menjadi dewasa. Itu artinya balik. Tapi sebelumnya kita tentu harus tahu tujuan dari pembelajaran kita. Inilah dia tujuan pembelajaran kita. Mari kita lihat sama-sama. Yang pertama itu kalian harus tahu, harus bisa menyebutkan tanda-tanda usia balik. Nah, yang keduanya, membuat paparan atau tanda-tanda usia balik dalam pandangan ilmu fikih dan biologi. Dan yang ketiga, membiasakan kita selalu hidup bersyukur. Ya, paham kan? Kemudian ini adalah peta konsep yang harus kita pelajari hari ini, yaitu menyambut usia balik itu ada 3 kategori penting yang harus kita ketahui. Yang pertama, tanda-tanda balik itu sendiri, baik menurut ilmu fikih maupun perempuan. Baik itu tanda-tanda balik bagi laki-laki maupun perempuan. Kemudian tidak kalah pentingnya adalah kewajiban kita sebagai seorang muslim setelah memasuki usia balik. Jadi kalau kita sudah balik, ada kewajiban-kewajiban tertentu yang harus kita penuhi. Oke, kalau kalian pengen tahu atau masih penasaran, mari kita ikuti secara seksama pelajaran ini sampai habis. Oke, kita lanjut. Nah, coba kalian perhatikan gambar ini. Coba. Apa yang kalian tangkap dari gambar ini? Coba siapa yang tahu? Jelaskan gambarnya. Jelas? Siapa yang tahu mendefinisikan gambar ini? Ayo. Ada yang tahu? Nggak ada? Ini adalah gambar pola kehidupan kita. Dari kita lahir sampai kita tua. Ada dari lahir, ada masa batita, balita, anak-anak, remaja, dewasa, tua, dan lanjut usia. Inilah gambaran kehidupan kita. Sekarang kalian ini masuk di masa apa ini? Nah, masa anak yang akan memasuki usia remaja. Oke, bagus. Nah, ini dia pengertian balik yang disampaikan oleh teman kita tadi. Secara bahasa, balik itu artinya sampai. Sampai itu artinya telah sampainya usia anak-anak kita dan beralih ke masa remaja. Di mana peralihan itu sangat besar sekali. Dari anak-anak ke masa remaja. Sedangkan menurut istilah adalah masa peralihan dari anak-anak menuju remaja. Dan pada saat ini tubuh kita mulai berubah karena pengaruh hormon, perubahan hormon kita. Hormon kita akan
berubah. Oke? Apa perubahan dari hormon kita? Mari kita lihat selanjutnya. Hormon yang pertama adalah bagi laki-laki itu akan mengalami mimpi basah. Dan pada perempuan akan terjadi haid atau menstruasi. Itu merupakan tanda-tanda balik bagi menurut ilmu fikih. Sekarang menurut ilmu biologi. Menurut ilmu biologi, tanda-tanda balik itu bagi laki-laki, wajah kita akan ditumbuhi kumis atau jenggot. Selain itu, ada juga kelihatan badan lebih kekar, lebih berotot, dan akan tumbuh jakun-jakun pada laki-laki itu. Kemudian suaranya akan lebih berat atau besar. Dulu waktu anak-anak suara kalian halus kan? Halus semua kan? Sekarang udah agak membesar. Kalau kalian sudah masuk usia balik, lebih besar lagi. Oke? Sekarang tanda-tanda balik bagi perempuan menurut ilmu biologi, yaitu pinggul atau payudaranya akan tumbuh membesar. Kemudian perempuan akan mengalami menstruasi atau haid. Oke, paham ya? Sampai di sini ada pertanyaan? Jelas? Jelas semua apa yang Bapak sampaikan? Jelas kan? Ada pertanyaan? Sebelum kita lanjut? Oke. Sekarang kita lanjut. Pernahkah kamu merasa sensitif, mudah marah, tanpa alasan yang jelas? Pernah? Pernah? Itulah salah satu tanda-tanda kalian sedang mengalami perubahan hormon. Karena orang yang mengalami perubahan hormon itu akan sering merasa sensitif, mudah marah sendiri, dan terkadang bingung sendiri. Itulah perubahan hormon. Mungkin rasa cemas, rasa bingung. Ya, itu karena perubahan yang terjadi pada hormon kita. Karena kita akan memasuki usia balik. Ya. Kemudian selama kita masa balik, kita juga harus menjaga kesehatan tubuh kita. Dengan cara mandi yang teratur, makan yang teratur, tidur teratur, dan lain sebagainya. Jangan sampai di masa-masa kita perubahan hormon, kita akan lelah, akan letih. Maka di sini juga perlu menjaga kesehatan kita, kebersihan tubuh kita. Oke, paham? Kemudian orang yang paling berperan di masa-masa ini adalah orang tua dan guru. Kalian jangan ragu-ragu menyampaikan keluhan atau perubahan-perubahan yang terjadi pada diri kalian kepada orang tua. Ketika kalian di sekolah, kalian juga bisa menyampaikan kepada guru di sekolah. Oke? Paham kan? Apapun perubahan, apapun yang kalian bingungkan, apapun yang kalian pikirkan, kalian bisa berbagi bersama orang tua dan guru di sekolah. Oke. Kemudian masa balik ini adalah bagian alami yang berkembang di tubuh kita. Bagian alami.
ingatlah, setiap perubahan yang terjadi adalah tanda bahwa tubuh kita sedang mengalami pertumbuhan dan berkembang menjadi lebih dewasa. Mari kita jaga tubuh kita dengan baik dan jangan takut menghadapi perubahan, karena perubahan itu adalah hal yang biasa. Oke? Karena perubahan itu harus kita jalankan, bukan kita pikirkan, tapi harus kita jalankan. Siap? Ini dia. Ini dia kewajiban setelah kita memasuki usia balik. Nah, apa yang pertama? Yang pertama, sholat 5 waktu. Yang kedua, menutup aurat. Yang ketiga, mencari ilmu. Seperti kita ini sedang mencari ilmu. Ya. Jadi kalau sudah balik, sudah ada kewajiban yang melekat bagi kita. Yang pertama itu sholat. Apakah kalian masih sholat semuanya? Sholat 5 waktu. Ada enggak anak bapak yang sholatnya masih bolong-bolong? Kadang sholat, kadang tidak. Subuh sholat, zuhur lupa. Ada seperti itu? Ada ya. Itu hal yang wajar. Tapi sebaiknya kalian harus melaksanakan sholat wajib itu tanpa ada lagi yang bolong-bolong. Apalagi kalian setelah balik. Karena setelah balik wajib bagi kalian melaksanakan sholat 5 waktu itu. Hukum wajib itu sudah melekat pada diri kita. Karena kita sudah tidak anak-anak lagi. Kalau tidak sholat, maka hukumnya berdosa. Ya kan? Wajib itu apa? Dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Apabila kalian setelah balik meninggalkan sholat, maka kalian akan berdosa. Agar terhindar dari dosa itu, maka kita wajib melaksanakan sholat 5 waktu sehari dari subuh sampai isya. Paham kan? Kemudian yang kedua, menutup aurat. Tidak ada lagi kalian setelah balik itu yang membuka auratnya. Ya, aurat bagi perempuan itu adalah seluruh tubuh kecuali muka dan telapak Kalau laki-laki, apa auratnya? Dari pusat sampai lutut. Ya, tidak ada lagi anak bapak yang perempuan yang keluar rumah tanpa memakai jilbab. Ya, karena kita sudah memasuki usia balik. Kalau kita keluar tanpa jilbab, itu akan berdosa karena kelihatan aurat kita sama orang lain. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Paham? Yakin paham? Ya. Oke. Kalau sudah paham, Bapak ingin menanyakan apa yang telah Bapak sampaikan tadi. Siap? Oke, baik. Soal yang pertama, siapa yang bisa menyebutkan tanda-tanda balik bagi perempuan? Ayo, siapa bisa? Azia, silahkan Zia. Menstruasi atau haid. Betul? Ya, kita kasih aplaus. Jadi tanda-tanda balik itu adalah menstruasi dan
haid. Kemudian siapa yang bisa menyebutkan tanda-tanda balik bagi laki-laki? Ya, Fajar silakan. Tubuhnya jakun. Tumbuhnya jakun, apalagi? Dia kumis dan jenggot. Tumbuhnya kumis dan jenggot di wajah. Ya, apalagi? Suara terasa lebih besar. Suara terasa lebih berat dan besar. Oke, betul? Ya, kita kasih aplaus. Kemudian, ini yang terakhir tadi yang Bapak sampaikan. Siapa yang tahu kewajiban yang harus kita laksanakan setelah balik? Ya, Marsha, silakan. Melaksanakan sholat fardu. Yang kedua? Menutup aurat. Yang ketiga? Mencari ilmu. Betul? Betul? Ya, kita kasih aplaus lagi. Oke, berarti anak Bapak sudah paham apa yang telah Bapak sampaikan. Oke, mungkin itu saja pembahasan kita pada hari ini. Tapi sebelumnya Bapak telah menyediakan lembaran kerja bagi kalian yang harus kalian kerjakan. Bapak bagikan ya. Ya, silahkan kalian kerjakan. Waktu kalian cuman 5 menit. Sudah siap? Nah, ayo kita kumpulkan. Kalian biar Bapak jemput ke meja kalian masing-masing. Yep. Ayo, mari kita kumpulkan ya.
Terima kasih ya. Nah, bagus. Bagus ya, kalian berisi semuanya ya. Baiklah, sebelum Bapak akhiri, masih ada pertanyaan tentang usia balik? Tidak ada? Kalau kita tidak ada, kita cukupkan sampai di sini pembelajaran kita. Jangan lupa minggu depan kita akan mendalami tentang kewajiban setelah balik ini. Ya, kalian harus menghafal bacaan sholat di rumah, teknik sholat di rumah, dan lain sebagainya. Besok kita praktekkan di sekolah. Oke, karena hari ini pelajaran kita telah selesai, mari sama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kasih.